Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di kehidupan kita sehari-hari tentunya kita sering menggunakan kunci. Ya, kunci adalah sesuatu yang kita gunakan untuk membuka sesuatu dan juga menutup sesuatu. Ada kunci dan juga ada gembok yang kita gunakan untuk menutup sesuatu yang ingin kita simpan dari orang lain. Dan kunci dan gembok ini, ma'asyiral muslimin, pernah dimisalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang permisalan manusia, yang mana dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatiha lil khair, maghaliqa lisyarr." Sungguhnya ada tipe-tipe manusia. Ada sebagian manusia yang tipenya adalah kunci. Ya, kunci bagi kebaikan. Dia menjadi kunci untuk kebaikan, membuka kebaikan bagi orang lain, maghaliqa lisyarr. Sekaligus menutup kejelekan, menutup kejahatan, menutup keburukan dari orang lain. Dan sebaliknya juga kata Rasulullah SAW, wa inna minan nas mafatiha lisyarr, maghaliqa lil khair. Sebaliknya, ada tipe-tipe orang yang mana dia bahkan menjadi kunci untuk keburukan, untuk maksiat, menyebarkan maksiat. Lebih parahnya lagi, dia juga maghaliq lisyarr, menjadi penutup, menjadi penghalang untuk tersebarnya kebaikan. Dia menyebarkan keburukan dan menutup dan menjadi penghalang bagi kebaikan ataupun sunnah-sunnah ataupun ajaran-ajaran Islam. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dua tipe manusia ini, dua jenis manusia ini? Fatuba, kata Rasulullah. Maka berbahagialah, kabar gembiralah orang-orang yang menjadi mafatiha alladzi ja'alallah mafatihal khairi ala yadayhi. Bergembiralah orang-orang yang Allah jadikan mafatih, kunci-kunci kebaikan di tangannya. Dan wawail, celakalah kata Rasulullah SAW, alladzi ja'alallah ala yadayhi mafatiha lisyarr. Dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan di tangannya kunci-kunci kejelekan ataupun kunci-kunci keburukan dan juga kemaksiatan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan kalau kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, di kehidupan kita saat ini, 14 abad setelah Rasulullah SAW mensabdakan hadis ini, kita lihat waqi'nya, kita lihat realitanya memang seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kita lihat beberapa orang yang dia semangat untuk menyebarkan kebaikan, walaupun mungkin dia belum bisa sepenuhnya mengerjakan kebaikan tersebut, dan tapi Allah jadikan di tangannya mafatih, kunci-kunci untuk menyebarkan kebaikan. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang bahkan mereka menjadi penyebar keburukan. Di samping itu lagi ditambah, mereka menghalang-halangi kebaikan, menghalang-halangi dakwah, dan menghalangi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita sebagai muslim yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, agar bisa menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dikarenakan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu khairuha wa khairu man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang mencontohkan perbuatan yang baik, sunnah yang baik, sunnah hasanah, kemudian dicontoh oleh orang lain, dilakukan juga oleh orang lain,
maka kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut dan juga pahala orang-orang yang mengerjakannya, yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang-orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Jadi ada namanya pahala jariah. Ketika kita mencontohkan, menyebarkan kebaikan kepada orang lain melalui apa yang kita sampaikan, bahkan pada saat ini dengan mudahnya ada media sosial, status-status yang kita buat, yang menyebarkan dakwah, memberitahu di mana ada daurah, di mana ada kajian-kajian Islam, insya Allah itu merupakan termasuk dari man sanna fil islami sunnatan hasanah. Sedangkan sebaliknya juga, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha wala yanqusu min awzarihim syai'a. Barang siapa yang sebaliknya mencontohkan perkara yang buruk, ya, perkara maksiat, perkara yang buruk, dan mencontohkan sunnah yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan juga dosa-dosa orang yang mencontohkan ataupun mengikuti apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW pernah memperingati kita, ya, Walaupun seandainya mungkin sebagian dari kita, ya, namanya manusia, kullu bani adam khata', masih berbuat kesalahan, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari keburukan dan dari amal-amal maksiat. Kan tapi kata Rasulullah SAW, semua umat-umatku, kullu ummati mu'afa, semua umat-umatku akan diampuni dosa-dosanya. Semua dari umat Islam yang mengerjakan maksiat atau mengerjakan keburukan, ya, selama itu adalah khilaf dan selama itu bukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mu'afan kata Rasulullah SAW, akan diampuni dosanya. Itu saking luasnya nikmat Allah ataupun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi illa kata Rasulullah SAW, ada yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan maksiat. Kenapa orang yang seperti ini tidak diampuni oleh oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia bisa memberikan dampak yang negatif kepada orang lain. Ketika dia melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan dan dilihat oleh orang lain, maka hal itu akan memberikan dampak yang negatif, bahkan dia seperti mempromosikan kejahatan ataupun keburukan. Maka orang-orang seperti ini yang membanggakan amal keburukan, bahkan menyebarkannya kepada orang lain, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak akan diampuni dosanya, dikarenakan dia terang-terangan dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya menasihati diri kita sendiri dan juga untuk semua kaum muslimin agar kita berupaya semaksimal mungkin menjadi mafatih, membuka kebaikan bagi orang-orang lain. Kita menjadi keran kebaikan bagi orang-orang lain. Sekaligus kita tutup, ya, keran-keran ataupun pintu-pintu yang menuju kepada keburukan, kepada kemaksiatan. Dan jangan sampai menjadi yang sebaliknya, yang tadi dikatakan tidak diampuni dosanya dikarenakan dia terang-terangan dalam mengajak ataupun mempromosikan kejahatan kepada orang lain. Dan sedikit contoh mungkin yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah a'imah salaf, yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari riwayat Abu Hurairah, hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, terkadang, ya, innal abda la yatakallam, terkadang seseorang dia pernah mengucapkan sesuatu, berkata tentang sesuatu, bil kalimah, dengan suatu kata kalimat, la yulqi laha balan, bil kalimah min ridwanillah, la yulqi laha balan, yang mana dia mengucapkan perkataan ini yang termasuk perkataan dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ambil pusing, tidak menggubris sebenarnya dampak dari perkataannya, apa yang akan menjadi dampak dari perkataan tersebut. Dan tapi ternyata dengan perkataan yang dia ucapkan ini, Allah yarfa'u bihi darajat, Allah mengangkat derajatnya, karena perkataan yang mungkin tidak sengaja keluar dari mulutnya. Kemudian sebaliknya juga, wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah min sakhatillah. Ada seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang membuat Allah marah. Yang mungkin dia tidak ambil pusing dalam mengucapkan perkataan tersebut. Kan tapi ternyata dari perkataan yang dia sebutkan tersebut, yakhiru bihi fi jahannam. Perkataan itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Disebutkan
Bahwasannya Imam Bukhari rahimahullah taala, yang kita tahu beliau adalah imam yang paling masyhur dalam ilmu hadis. Ketika itu beliau sedang berada di majelis syekhnya yang bernama Ishaq bin Rahawayh atau Ishaq bin Rahuyah. Dan Ishaq bin Rahawayh ini mengucapkan suatu kalimat yang menjadi miftahul khair, menjadi kunci kebaikan. Apa yang beliau katakan? Seandainya, ketika itu kata Imam Ishaq bin Rahawayh, seandainya ada satu orang yang bisa mengumpulkan hadis-hadis, hanya hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW di dalam satu kitab. Kemudian diucapkan oleh Imam Ishaq bin Rahawayh ini dalam suatu majelis yang didengar oleh Imam Bukhari. Yang ternyata dengan kalimat ini menjadi miftahul khair. Ketika Imam Bukhari mendengarkan hal ini, beliau pun bersemangat untuk mewujudkan cita-cita ataupun keinginan yang tadi tidak sengaja mungkin keluar dari mulut Ishaq bin Rahawayh, yang subhanallah kita lihat bagaimana Sahih Bukhari menjadi kitab rujukan paling pertama dalam ilmu hadis. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Disinilah kita berusaha untuk selalu menjadi kunci kebaikan. Yang tadi kita katakan, walaupun kita belum bisa maksimal dalam mengerjakan suatu kebaikan, belum bisa mungkin menuntut ilmu, belum bisa langsung rihlah, langsung pergi ke sebuah tempat untuk menuntut ilmu di sana, kan tapi jadilah kita miftah, menjadi penyebab orang lain bisa menuntut ilmu, menjadi penyebab orang lain bisa mengerjakan kebaikan, sehingga diberikan kabar gembira dari Rasulullah SAW, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.